untuk mengejar Quraisy. Maka pulanglah masing-masing kalian di suku kalian, lalu motivasi siapapun yang ikut kemarin di Uhud, semua, mau sakit, mau enggak, mau luka, mau enggak, tapi ini luka semua nih, minimal punya 7 luka, ya. Kita kadang-kadang mungkin kuku kita kecabut aja sudah susah ke masjid. Ini sabetan pedang, sobek, rusak semua tubuh mereka. Dikatakan dalam riwayat sampai para sahabat ada yang tidak bisa ngomong karena sudah kesakitan yang luar biasa. Kata Nabi SAW, semua yang ikut di Uhud kemarin keluar lagi. 630 orang semua harus keluar. Bagaimana caranya? Pokoknya ngumpul keluar, perintah Allah. Coba bayangin, kita kadang-kadang habis olahraga saja capek, diajak keluar sama istri atau diajak keluar sama suami, kita sudah nggak mau keluar. Capek biasa olahraga. Atau mungkin penat, capek duduk di kantor mau istirahat. Ini habis perang, badannya disabet-sabet, diajak berperang lagi nih. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Pulanglah pimpinan-pimpinan suku sahabat ini, dimulai dengan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Luar biasa ini. Orang ini pada saat meninggal, kata Nabi SAW, goncang arsy-Nya Allah dengan meninggalnya Sa'ad. Saat pulang ke kaumnya lalu berkata, wahai kaumku, sesungguhnya Nabi SAW menyuruh kalian untuk kembali menyerang Quraisy. Pada saat itu mereka lagi kumpul saling ngobatin luka, dan di depan mereka yang saling ngobatin luka itu adalah Usaid bin Khudair, sahabat Nabi yang mulia. Ini sahabat Nabi yang satu dari Aus ini, kalau membaca Al-Quran malaikat turun dari langit dengarin bacaannya. Luar biasa. Lagi ngobatin lukanya sambil dia berkata, waktu dikatakan Nabi SAW menyuruh kalian mengejar Quraisy, kata Usaid bin Khudair lagi ngobatin lukanya, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh, ditinggalin lukanya. Lalu seluruh suku itu saling nopang satu sama yang lain, mendatangi masjid Nabi SAW untuk ikut berperang lagi. Nggak ada satupun yang tinggal. Ada yang luar biasa, saya terus terang nangis waktu dengar kisah itu, luar biasa. 2 orang anak muda Ansar, saya setiap kenang kisah ini selalu nangis, nggak bisa tahan karena luar biasa. Anak 2 orang ini belasan tahun umurnya, dan dua-duanya nggak bisa jalan, Bapak Ibu sekalian, nggak bisa jalan. Luar biasa. Sudah sobek kakinya, sobek punggungnya, bahkan dikatakan di bagian leher ada irisan, di bagian lehernya ada irisan, gitu kan. Kesakitan. Dua-dua ini diturunkan dari kuda, ditidurkan, adik kakak nih. Tapi saya tidak ingat, namanya tidak disebutkan dalam kisah, tapi ini kisah luar biasa. Dan kemarin kebetulan Imam Masjid Haram atau saya lagi umrah nyebutin kisah itu juga. Hampir satu masjid orang menangis mendengarkan kisahnya. Dia mengatakan, waktu sampai ke telinga adik kakak ini umurnya belasan tahun ya, di bawah 20 tahun. Kalau Nabi SAW memanggil seluruh yang hadir di Uhud untuk kembali berperang. Ini mereka nggak bisa jalan nih. Si kakak bilang sama adiknya, kita nggak bisa tinggal di sini nih. Rasulullah SAW sudah memanggil kita untuk menjawab panggilan Allah. Kata adiknya, bagaimana caranya kita merangkak? Bagaimana caranya kita ke sana? Nggak ada yang bisa nopang. Ini berdua lagi sakit. Mereka cuma tinggal sama ibunya. Lalu berkata si kakak, sekali saya seret kamu, sekali kamu seret saya. Mereka saling seret satu sama yang lain, Bapak Ibu sekalian, sampai di hadapan masjid Nabi SAW. Lihat bagaimana iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa. Dan ini tidak bisa kecuali kalau dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan nggak bisa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang yang selalu memaksakan diri untuk ibadah. Karena kalau tidak, kita nggak paksakan, kita akan mati dalam keadaan konyol dan menyesal karena tingkatan-tingkatan di surga akan hilang. Percuma. Baik, saya bacakan pasal kedua. Adab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala.